Opa Upin Ipin ini joki truk oleng guys. Kok bisa ya? Jadi ceritanya saat si Opa dan Upin Ipin ini sedang pergi ke pasar, mereka tidak sengaja bertemu dengan si Mail yang sedang berjualan truk mainan. Melihat hal itu, Upin Ipin ini pun langsung menangis demi dibelikan truk mainan itu. Karena Opa sayang cucunya, langsung membelikannya. Kemudian terlihat si Upin Ipin ini langsung menaiki truk mainannya itu untuk berjalan pulang. Tapi karena truk mainan itu tidak bisa berjalan sendiri, mereka pun akhirnya mengikatkan mainannya itu ke truk oleng seperti ini. Dan yang lebih kerennya lagi, ternyata truk oleng ini dikendarai oleh opanya sendiri guys. Si Opa ini terlihat jago sekali mengendarai truk oleng ini sampai dia pun freestyle di jalan. Pas di dalam kelas, si anak baju merah ini tiba-tiba merendang si anak berkacamata ini. Dia dimarahi sama gurunya dong. Bahkan si yang berkacamata ini mengasuh teman-temannya untuk menjauhi si baju merah. Saking geramnya, di situ dia pun mencoret-coret mejanya. Tiba-tiba dia malah mengadukannya kepada gurunya ini sampai dia mendapatkan bintang 1. Bahkan di situ dia pun juga dilaporkan bahwasannya dia melanggar peraturan kelas. Di situ dia berkali-kali membuli si anak yang baju merah ini. Bahkan di saat pulang sekolah, di situ dia menahan si anak baju merah ini dan mengambil mainannya. Lalu dia pergi ke sebuah pekarangan yang dilarang. Pekarangan yang dilarang itu ternyata berhantu. Sampai anak murid tidak ada yang dibolehkan masuk. Sampai di situ mereka berani banget. Tiba-tiba pas si kacamata ini ingin menghancurkan mobilnya, di situ si baju merah langsung mendorongnya dong. Tiba-tiba kakinya malah terjepit truk kereta api guys. Di situ ada mobil yang lewat, akhirnya dia ditabrak oleh mobil itu dan si baju merah ini menyembunyikan identitasnya karena mereka mirip. Dia pun menyamar menjadi si anak yang kacamata itu. Awalnya anak beruang dan kelinci ini ciuman, tetapi malah diinjak sama orang tua si beruang. Bahkan dijadikan makanan sama si anak beruang ini. Tidak berapa lama kemudian, di situ orang tuanya malah ditabrak mobil polisi hutan. Di situ polisi hutan ini tidak mau bertanggung jawab, malah meninggalkan kedua orang tua beruang ini dan membawa si anak beruang pulang ke rumah. Sampai di rumah, si beruang ini malah disuruh bermain game. Di situ dia senang banget tinggal di rumah itu daripada di hutan. Kalian tahu nggak sih kalau game itu game apa? Gamenya adalah pemusnah beruang. Ternyata dia juga nggak suka sama orang tuanya karena cinta sejati si kelinci telah mati meninggalkannya. Bahkan dikasih makan ke dia. Kasian banget ya guys. Ketiga anak superhero ini masing-masing menangis karena orang tua mereka meninggal. Langsung dikubur dong. Wah bisa ya, jangan di skip. Yang membuat meninggal ternyata si nenek sihir ini. Awalnya di situ semua orang tua mereka sedang bercanda. Tiba-tiba datanglah penyihir ini dan membuat orang tua mereka kesetrum. Makanya semua orang tua mereka dikubur di situ. Anak-anaknya ini dendam dan mulai melemparkan kekuatan sihir kepada si nenek sihir ini, tapi malah nggak kena. Nenek sihir ini pun memulai ujian baru untuk mereka dan mereka pun bermain. Awalnya anak Superman ini bermain, tiba-tiba dia dapat panci. Dia malah dipukul dan akhirnya marah dan orang tuanya hidup lagi. Yang kedua, Spiderman ini pas dia main dia dapat roket. Akhirnya dia kena bom roket karena emosi. Akhirnya dia mengeluarkan kekuatannya. Ternyata dia berhasil membuat orang tuanya hidup lagi. Yang ketiga, si Hulk mulai memutar. Di situ dia malah kesetrum dan dia mendapatkan listrik. Karena marah dia pun memukul lagi dan dia membuat orang tuanya hidup lagi. Ada ular yang ingin makan telur ini. Tidak berapa lama kemudian si kelinci ini melihatnya dan si ular ini pun lari. Kok bisa ya? Si kelinci ini bertanya-tanya dong, ini telur siapa? Dan akhirnya dia menjaganya sampai pemilik telur ini datang. Akhirnya dia juga sampai semalaman, tetapi nggak ada pemiliknya yang datang mencari telur ini. Sampai akhirnya memutuskan untuk mencarinya sendiri. Dia bertanya kepada para buaya, apakah ini telur mereka? Si buaya tidak mengakuinya dan akhirnya bertanya kepada burung beo. Si burung beo itu pun tidak mengakuinya dan dia bertanya lagi kepada si katak. Si katak juga tidak mengakui telur itu. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah sarang di atas pohon itu. Dia curiga, apakah telur ini dari atas pohon itu? Akhirnya dia ingin mengembalikannya dong. Tidak lama kemudian setelah ingin dikembalikan, si ular itu datang lagi untuk menangkap telur itu. Beruntungnya cepat-cepat diselamatkan oleh si kelinci ini sampai si ular ini pun jatuh dan akhirnya telur ini menetas. Ternyata betul dong, telur ini gelut ke langit. Satu keluarga ini nggak suka makan sayur. Bahkan saat di kantor ayahnya ini malah misahin sayur dari piringnya sampai diketawain teman kerjanya. Bukan cuma ayahnya tetapi si anaknya juga nggak suka makan sayur. Di situ kedua orang tua ini bertekad memaksa anaknya untuk memakan sayur. Walaupun setiap hari sajiannya cuma ada sayur, dia selalu menolaknya, bahkan dia memisahkannya.
Dan disitulah orang tua ini sudah mulai pasrah. Akhirnya disitu orang tua ini pun mulai menyekolahkan di sekolah orang yang gak suka makan sayur. Meskipun sudah disekolahkan situ, tukang masaknya memaksa anaknya untuk memakan sayur, tetapi dia tetap nggak mau. Sampai akhirnya di saat dia dibawa pulang, dia tetap nggak mau makan sayur. Sampai akhirnya dia mau sendiri dong. Walaupun dia makan sedikit, tetapi dia udah berani. Di situ sebenarnya dia nggak mau dipaksa, tetapi dari kemauan dia sendiri. Siapa nih di sini yang nggak suka makan sayur? Komennya di bawah. Si wanita ini menarik bulu matanya menggunakan pinset. Pas ditarik ternyata itu bukan bulu mata. Jangan skip, kan subscribe ya. Ternyata itu adalah kaki lalat besar. Di situ dia pun mulai menarik kaki lalat besar itu, tetapi malah putus. Bahkan si lalat itu malah makin masuk ke dalam matanya, sampai-sampai dia ingin minta bantuan sama adiknya. Tetapi si adiknya ini nggak mendengar di kamar sebelah. Awalnya di situ dia ingin meminta tolong sama adiknya, tetapi dia malah malu dan nggak meminta tolong sama adiknya. Sampai akhirnya dia balik lagi ke kamar dan memutuskan untuk mengeluarkan lalat itu sendirian. Sampai matanya bengkak kayak gini. Kasihan banget gak sih? Siapa di sini yang matanya pernah masuk binatang? Jangan lupa subscribe ya. Setelah si wanita itu berusaha mengeluarkan lalat itu, ternyata banyak banget lalatnya di matanya. Dan dia pun membunuh lalat itu satu persatu. Kasihan banget lah guys. Si Homer lahap banget memakan roti. Sampai di situ dia suka mengkonsumsi sampah, tetapi sampahnya itu malah menjadikan petaka dan malah berbahaya. Dia memakan seperti monster. Sampai tidak berapa lama kemudian barulah dia sadar kalau banyak sampah di mobilnya. Dan tidak berapa lama kemudian dia melihat seseorang membuang sampah ke tempat ini dan ikut untuk membuang sampahnya dong. Semua sampah yang ada di dalam mobilnya itu dimasukkan ke dalam tong sampah ini sampai dia memasukkan dinamo yang sudah bocor. Setelah dia selesai membuang sampah, dia ingin merokok dan menyalakan korek api. Dan dia membuang korek sampah itu ke dalam tong sampah. Dia nggak tahu kalau itu berbahaya. Tanpa dia sadari terjadilah ledakan. Di situ semua orang panik. Dia malah dengan santai mengendarai mobilnya sambil merokok. Jahat banget dia. Jangan buang sampah sembarangan ya guys. Suatu hari terlihat Ipin jalan-jalan di hutan. Dia dijemput oleh kereta. Di dalam kereta itu ada Karos. Karos ini naik bersama dengan Opa dan juga Mail. Biar mereka bersama-sama ingin jalan-jalan guys. Namun yang aneh, kereta itu masuk ke dalam sebuah asap hitam. Asap hitam ini membawa mereka ke dunia yang lain. Ternyata mereka semua berubah menjadi hantu dong guys. Ipin baru sadar kalau tadi bukan Karos dan Opa, itu hanya hantu yang menyerupai Karos dan Opa dan Mail. Kalian juga pernah dengar gak cerita orang yang masuk dunia lain? Saat cowok ini lagi mancing, tiba-tiba ada yang melempar sebuah mangga. Mangga ini langsung dimakan dong sama cowok ini. Dan tanpa cowok ini sadari, ternyata mangga itu berasal dari... guys, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya guys. Ternyata mangga itu berasal dari sosok kuntilanak ini yang sedang berada di atas pohon. Kuntilanak ini kesel karena cowok ini tidak meresponnya. Dan akhirnya sosok kuntilanak ini menghampiri cowok ini dan menetangannya sampai jatuh ke sungai guys. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari makhluk